Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil, kaidah-kaidah kebahasaan halaman 15 dan 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita mulai belajar kembali. Sudah siap semuanya anak? Baiklah kalau itu, silakan disimak sampai akhir materi ini. Tentang penugasan sudah jelas ada di akhir materi ini. Terima kasih, langsung disimak saja. 2. Kaidah-kaidah kebahasaan. Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca atau kamu simak sebelumnya. Tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. A. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan bahwa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media sosial. B. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh 1. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. 2. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo, Gede Suantika. C. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh 1. Sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa Kepala Atpel Manado sudah pulang. 2. Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. 3. Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. D. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh 1. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. 2. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. E. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya
kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh 1. Sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. 2. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. 3. 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. 4. Peningkatan arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru dari Manado ke pulau-pulau yang berada di wilayah Nusa Utara yang melingkupi 3 daerah, yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaut, terlihat mengalami lonjakan cukup tinggi Rabu 19 Desember 2012 sore. Tugas kalian adalah membuat satu kalimat seperti contoh di atas. Kalian membuat satu kalimat saja seperti contoh di atas. Kalian membuat kalimat dari kata yang saya beri garis bawah berkedip, masing-masing satu kalimat. Kalian membuat satu kalimat saja dari contoh di atas. Semua jawaban kalian di atas ditulis di buku tulis kalian. Setiap anak harus menulis. Kemudian tulis nama lengkap, tanggal kamu mengerjakan, dan kelas. Jawaban difoto dan dikirim ke WA saya pribadi. Tidak perlu disobek. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami kembali. Terima kasih dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.